Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dudik Dirham, kelas manajemen 6C. Saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya tidak ada perusahaan yang tidak memiliki divisi HR atau Human Resource. Divisi inilah yang bertanggung jawab untuk mengurus berbagai keperluan perusahaan yang terkait dengan sumber daya manusia, termasuk manajemen sumber daya manusia agar semua pekerjaan berlangsung tanpa ada hambatannya. Namun, ada sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen SDM itu sendiri. MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Divisi HR yang mengelola manajemen sumber daya manusia ini akan menyediakan pengetahuan tentang perusahaan, peralatan yang dibutuhkan, pelatihan, layanan administrasi, serta pengawasan dan manajemen talenta. Semua hal tersebut dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dan mengilhami pemberdayaan karyawan. Di sini ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Berjalan tanpa arah akan membuat Anda tersesat. Terkadang orang melakukan sesuatu karena orang lain melakukannya juga tanpa tahu apakah hal tersebut baik untuk dirinya atau tidak. Dengan mengetahui apa saja tujuan manajemen SDM perusahaan pada umumnya, Anda dapat lebih mudah menentukan apa yang ingin Anda capai, bagaimana mencapainya, dan mengukur seberapa jauh pencapaian Anda setiap periode waktu tertentu. Berikut adalah beberapa tujuan pengelolaan sumber daya manusia. 1. Untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia di dalam organisasi. Kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam suatu organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi lebih kepada organisasi. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektif dan dengan produktivitas tinggi kepada organisasi. Yang keempat, untuk menyeimbangkan antara tujuan masing-masing individu dan menyelaraskannya hingga mampu bergerak dalam irama yang sama demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan perusahaan. Yang kelima, untuk membantu para manajer fungsional dan manajer lini dalam mengelola seluruh tenaga kerja atau karyawan selaku sumber daya manusia dengan cara yang lebih efektif. Selain penjelasan mengenai tujuan manajemen sumber daya manusia di atas, terdapat tujuan manajemen menurut para ahli. Tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Sunarto. Sunarto mengemukakan bahwa terdapat 12 tujuan manajemen sumber daya manusia, diantaranya 1. Memperoleh dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, memiliki motivasi yang tinggi, dan yang dapat dipercaya organisasi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kualitas tenaga kerja dalam organisasi yang diukur dari kontribusi, kemampuan, dan kecakapan dalam melaksanakan operasional pekerjaan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja baik secara prosedur dalam rekrutan dan seleksi calon karyawan. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif baik. Yang kelima, menyeimbangkan dan menyelaraskan keperluan masing-masing stakeholder. Yang keenam, menghargai elemen sumber daya manusia berdasarkan prestasi yang telah dicapai. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pada karyawan baik secara fisik maupun mental. Yang kedelapan, menyediakan kesempatan yang merata bagi seluruh elemen sumber daya manusia. Yang kesembilan, melakukan pendekatan yang humanis dan dalam proses pengelolaan karyawan berlandaskan keadilan, perhatian, dan transparansi. Yang kesepuluh, mengelola tenaga kerja dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan keinginan individu dan kelompok yang difasilitasi dalam penyampaian aspirasi. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.